Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama di Carot Aurora. Kali ini Aurora mereadingkan energi semesta ya, yang tiba-tiba disuruh afirmasinya dengan judul Si Dia yang semakin mencintai dan menyayangi kamu. Mungkin ini bisa resonate atau juga nggak resonate untuk kamu. Tapi yang namanya afirmasi positif ya, kabar baik, nggak ada salahnya untuk disimak, mungkin sebagai hiburan atau supaya hal-hal yang positif kalau didengarkan kan siapa tahu nanti energinya bisa menular sehingga kita benar-benar semakin banyak dicintai banyak orang atau disukai seseorang yang mungkin selama ini nggak percaya dengan kita atau yang mungkin selama ini jahatin jadi baik, kan nggak masalah ya. Tentang seseorang atau si dia yang semakin mencintai kamu. Di sini aku melihat si dia atau seseorang ini semakin hari kayak ngerasa semakin sayang dan mencintai kamu. Semakin kagum sama kamu, mereka. Karena ngerasa kamu adalah seseorang yang selalu berhasil membuat mereka move on dan bangkit dari keterpurukan. Di sini aku ngelihat ya, mungkin selama ini kamu sering banget hadir di dalam kehidupan seseorang ini ya. Ketika kamu sedih, kamu tetap memberikan yang terbaik ke mereka. Ketika mereka bingung, kamu siap untuk ngayomin mereka. Sehingga di sini makin tumbuhlah rasa kagum, sayang dan suka ke kamu. Bahkan aku melihat di sini ada sebagian dari sahabat kamu yang tadinya mencoba menahan perasaan menjadi rasa cinta juga ke kamu. Bahkan aku melihat di sini ya kan, ada banyak dari orang-orang yang tadinya musuh-musuh yang ingin ngejahatin hidup kamu, atau bahkan di sini ada yang pelakor ingin mencoba ngancurin hubungan kamu dengan pasangan kamu. Di sini dia memilih untuk mundur karena ternyata tahu bahwa kamu adalah seseorang yang berhati baik dan gak segan menolong siapapun selama kamu mampu dan kuat dan selama mereka gak membahayakan hidup kamu. Kamu adalah seseorang yang sangat pintar banget untuk menghibur orang lain supaya mereka nggak larut dalam kesedihan walaupun di saat kamu sendiri dalam keterpurukan. Wow. Bahkan di sini ada sebagian dari kamu adalah orang-orang yang berkekuatan supranaturalis dan juga spiritualis yang sering banget ngenolong kesusahan hidup orang lain yang terkena dark magic dengan ikhlas dan cuma-cuma melalui doa-doa kamu dan perantara spirit guide-mu yang membuat banyak banget orang yang kamu doakan itu kayak cepat sembuh, yang membuat mereka semakin sayang dan jatuh cinta sama kamu. Siapakah mereka yang semakin sayang dan jatuh cinta sama kamu? Ayo kita lihat. Journal. Di sini aku ngelihat salah satu dari mereka adalah orang-orang yang mungkin pernah jahatin hidup kamu dan terkesan cuek sama kamu. Ya. Atau di sini mungkin kamu pernah menemui seseorang yang kayak hanya mandang kamu, ngamatin kamu. Ketika kamu ngasih nasihat dia kayak cuek ke kamu. Ternyata diam-diam di lubuk hatinya bersemilah rasa cinta kasih yang semakin dalam ke kamu. Dan mungkin selama ini sikap cuek dinginnya hanya untuk meyakinkan apakah benar kamu ini orang baik atau orang munafik. Karena orang ini pernah terluka. Dan ketika dia tahu kamu benar-benar orang yang baik, semakin besar rasa sukanya ke kamu. Tapi dia takut untuk mengungkapin rasa ke kamu.
Ya, karena apa? Karena takut kamu tolak. Meditate. Aku ngeliat ada di antara guru spiritual yang diam-diam ngagumin kamu. Tapi kalau dia sudah punya pasangan, ya jangan ya. Burning Bowl Ritual. Mantan pelakor, mantan pihak ketiga di sini yang mulai mengasihi kamu. Karena ternyata setelah dia sendiri tahu dan sudah ngerasain gimana rasanya menderita hidup bersama dengan pasanganmu yang sudah pernah dia rebut, akhirnya dia paham ternyata kamulah yang menderita selama ini. Ternyata kamulah yang korban fitnah dari mantanmu dulu. Jatuh cinta sama kamu. Mungkin ingin minta maaf kali ya. Kalau aku lihat di sini, cuma dia nggak mampu karena dia takut untuk kamu bentak, takut untuk kamu sakitin, takut untuk kamu tolak permintaan maafnya ke kamu. Dan memang iya, kalau aku lihat di sini ada energi rest, tertidur. Kamu kalau untuk ke arah orang-orang yang pernah ngelibatin kamu kepada kehidupan yang toksik, kamu lebih memilih cuek, terserah dia mau nyesel apa enggak. Sing penting nggak ganggu aku, gitu sih. Mereka yang makin sayang dan jatuh cinta sama kamu. Siapa sih dia? Kalau dari energi divine feminine ya. Energi divine feminine bukan cenderung wanita ya, tapi ke arah energi orang-orang yang hatinya sudah banyak kasih sayang, sudah ngerti kehidupan, energi bumi itu seperti apa, ngayom itu apa, yang sudah bisa menghidupkan cahaya cinta kasih. Jadi bisa laki-laki atau perempuan. Jadi ini orang baik yang semakin cinta dan sayang ke kamu. Siapa? Aku ngeliat di sini seseorang yang selama ini ngebantu dan ngedukung kehidupan kamu supaya kamu semakin seimbang kehidupannya di dalam ranah keuangan, energi, dan juga emosi. Di sini aku melihat ada energi penjaga kamu yang sangat mengasihi kamu. Mungkin ini leluhur kamu, bisa jadi, atau malaikat penjaga yang semakin salut. Aku ngeliat di sini ada energi bos kamu, mungkin kamu janda atau duda, atau kamu masih single yang, wah kayaknya dia ini pantas deh jadi pasanganku. Karena ternyata dia benar-benar orang yang baik budi dan nggak hanya memanfaatkan orang yang baik ke dia, tapi dia benar-benar orang yang tahu banget kalau dibaikin itu seperti apa. Mungkin bisa jadi seperti itu, atau mungkin teman kamu. Nah, ini yang nggak boleh ya. The High Priestess. Di sini ada salah satu sohib atau dari pasangan temanmu atau orang yang pernah kamu kenal. Pokoknya intinya sudah berkeluarga atau berpasangan. Di sini dia semakin kagum, sayang, dan cinta sama kamu, dan diam-diam ingin masuk ke kehidupan kamu untuk menjadi selingkuhan dia. Kalau bisa jangan ya. Walaupun mereka masih pacaran, kalau bisa harus dibersihin dulu hubungannya, baru boleh deketin kamu. Tapi kamu nggak boleh secara sengaja ngedeketin seseorang tersebut supaya dia membuang pasangan lamanya. Itu sangat-sangat amat nggak boleh. Ada jaksemen, ada malaikat penjaga yang juga ngawasin kamu. Apakah di dalam keberkahan kamu makin dicintai banyak orang ini, kamu akan menjadi seseorang yang akhirnya membuat orang lain menjadi broken apa enggak. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu di sini justru nanti terbalik menjadi aura karmik ya. Seseorang yang semakin sayang dan cinta sama kamu. Di sini aku ngeliat ada seseorang yang semakin sayang dan cinta sama kamu. Seseorang ini orangnya amat sangat cukup boros. Kalau megang duit nggak loyal kepada kebutuhan dia atau ke orang lain. Orangnya makin sayang dan cinta sama kamu, dan dia juga seseorang yang sama-sama pernah terluka dari masa lalu, yaitu dipermainkan banyak orang. Bahkan aku ngelihat ada yang sempat ngelakuin kesalahan, pernah selingkuh, pernah jadi pelakor, atau pernah jahatin orang lain dalam hal cinta, dan dia sudah sadar, insaf, dan dia akhirnya di sini ketika dengerin cerita kamu atau jalan kehidupan kamu, mungkin dia ngerasa salah dan mencoba ingin menebus dosa-dosanya di masa lalu dengan membahagiakan orang-orang yang pernah tersakiti seperti kamu. Karena apa? Karena dia juga sudah insaf dan tobat. Dia sudah tahu rasanya, gimana rasanya dipermainkan, gimana rasanya dihukum. Jadi dia ingin menjadi orang baik dengan menebus karma, membahagiakan
atau mempunyai pasangan orang-orang yang pernah dipermainkan atau disakitin hatinya, dan dia menemukan kamulah orangnya. Di sini aku ngelihat dia mencoba untuk deketin kamu, tapi sayangnya kamu nggak tanggap sama dia. Bahkan di sini aku ngelihat terkadang kamu ngelihat dia adalah seseorang yang toksik dan juga cuek, orang yang egois. Jadi cinta belum bersambut, nggak berbales. Ya, karena kalau aku lihat kamu sendiri di sini juga masih terlalu pusing ya untuk memikirkan hal-hal tersebut, karena kamu mungkin masih fokus di kehidupan kamu, karena mungkin kamu banyak tanggungan, harus membahagiakan anak kamu, keluarga kamu, atau ABCD. Jadi agak kurang peka ketika seseorang ini mencoba hadir di kehidupan kamu. Dia sangat pekerja keras, memang agak kasar dan kesannya pemarah, jutek, tapi itu seolah-olah adalah rasa untuk menutupi sifat lemah lembutnya aja ke kamu. Karena apa? Karena dia takut di PHP atau dikecewain oleh kamu. Biasalah seseorang kalau sayangnya itu benar-benar tulus, itu kan kadang justru menutupinya dengan cuek ya, karena takut ditolak. Beda kalau dasarnya orang yang sudah sering pelin-pelan atau sering mempermainkan hati orang, maka dia datang itu kayak dengan pede, bahkan kayak, wah inilah uangku, inilah hartaku, wih inilah kelebihanku, jago merayu dia. Nah di situ mungkin justru kamu harus waspada dan hati-hati, karena bisa jadi itu sword. Jangan-jangan dia adalah seseorang yang di masa depan juga hanya bikin kamu bingung aja nih, maunya apa. Begitu diterima, habisnya kok cuek. Jangan-jangan cuma ngajak berantem aja nih. Nah, justru kalau orang-orang yang terlalu pede memberitahukan, gue baik, gue pasti setia sama lu, udahlah, percayalah, ayolah menikah sama aku, itu justru Anda harus hati-hati. Takutnya dia tong kosong berbunyi nyaring. Jadi untuk memutuskan siapa yang kamu terima saat ini, siapa yang sayang sama kamu, yang berhak masuk ke kehidupanmu, kamu harus melalui energi doa juga. Untuk yang berpasangan, aku lihat di sini dia teramat sangat mencintai dan menyayangi kamu, semakin tulus ikhlas bekerja keras untuk kamu. Mari kita lihat ciri-cirinya orang ini seperti apa. Di sini ciri-cirinya Six of Coins. Ketika dia orang yang suka memberi kejutan ke kamu, suka ngasih hadiah ke kamu. Bahkan kalau dia seorang istri atau suami, dia suka mempersembahkan makanan yang bagus, atau berusaha membuat kamu tersenyum. Kalau melakukan kesalahan, cepat minta maaf. Seseorang ini semakin teramat sayang dan cinta sama kamu, karena kamu adalah seseorang yang dianggap sebagai penghibur duka lara hati dia. Dia ngerasa dengan kehadiranmu hidupnya makin berarti dan bermakna. Setiap kali dia ngerasa sifat egonya keluar, kamu mampu meredamkan dengan jalan Tuhan. Kayak gitu. Ya, ciri-cirinya lagi, dia sangat tahu kapan harus membatasi diri untuk bergaul dengan lawan jenis ketika itu bisa membuat kamu jealous dan cemburu. Dia adalah seseorang yang akan langsung pergi meninggalkan siapapun yang berusaha untuk membuat hubungan kalian berantakan. Bahkan di sini dia rela meninggalkan komunitasnya, meninggalkan semua orang yang dia kenal, kalau itu hanya ingin membuat hubungan kalian hancur. Dia nggak segan-segan dan nggak malu dikatakan egois ataupun dikatakan terlalu sombong hanya karena untuk membela kamu di depan orang-orang yang bisanya hanya mengusik kehidupan kamu. Dan aku lihat di sini ada Princess of Wands, dan aku melihat seseorang ini adalah karakter yang memang selama ini kamu doakan banget. Jadi di sini kalau aku lihat seseorang ini mungkin sudah di dekat dan di samping kamu ya. Dan di sini aku juga ngelihat seseorang ini sepertinya kalaupun yang bukan berpasangan, dia sering banget ngasih hiburan ke kamu. Jadi aku lihat kamu kok sepertinya di sini juga agak malu-malu juga untuk mengungkapin perasaan, tapi kalian sudah menjalin hubungan yang sangat damai gitu loh, mesra gitu loh. Ya kalau yang sudah berpasangan, aku lihat di sini ciri-cirinya kehidupan kalian akan semakin berkah dan melimpah di kedepannya. Dengan banyaknya energi, rezeki, kebaikan, keberkahan. Karena apa? Ya karena ketulusan cinta kamu dan dia yang semakin membuat kalian bersyukur kepada Tuhan gitu loh. Ya. Jadi, dan di sini ada pesan
sedikit untuk kamu yang masih merasa gagal dan belum mendapatkan kisah cinta sejati seperti yang Tarot Aura readingkan ini. Di sini ada pesan Ace of Wands. Kamu jangan menolak jalan ya. Kalau di sini kamu ada petunjuk atau intuisi yang mungkin ada yang membisikin di kalbu kamu, atau ketika kamu doa kamu disuruh melupakan orang di masa lalu, atau kamu disuruh mengikhlaskan dah semua yang dibawa pelakor atau semua yang pernah hilang di masa lalu, atau mungkin orang yang pernah nyianatin kamu, kok pernah merugikan kamu dikasih petunjuk, udah lupakan, yang penting sekarang fokus bagaimana caranya kamu untuk meraih kesuksesan ke depan. Kalau bisa intuisi ini dilakukan ya, karena aku lihat di sini supaya kamu segera mendapatkan kisah cinta yang bagus dan unik seperti ini ya. Karena hanya dengan kamu melupakan masa lalu, mencabut luka batin itu, kalau nggak tahu caranya selain ibadah doa ada meditasi cahaya. Yang telaten Aurora aja nemunya 1-3 tahun baru bener-bener move on-nya bagus banget itu ya. Jadi kamu jangan langsung mikirnya sekali, jangan ya, terus ikutin. Kalau bisa 1 bulan 2 bulan semoga selesai siklusnya. Kamu di sini akan terbebas dari semua jeratan energi kutuk karma ya, yang membuat kamu di sini mungkin akan mendapatkan seseorang yang tiba-tiba hadir di kehidupan kamu, yang tiba-tiba membuat hidup kamu semakin lebih berwarna ya. Namun ingat, kamu jangan melawan kekuatan intuisi yang diberikan oleh Sang Pencipta lewat energi semesta. Untuk Anda yang belum masuk ke kategori percintaan indah, itu aja. Tapi kalau yang sudah mulai move on, Mbak, kalau yang sudah mulai masuk dan tidak menolak intuisi, Princess of Swords, bersiap-siaplah untuk kamu didekatin dan dikagumi banyak orang. Jangan jealous dan jangan marah kalau nanti tiba-tiba ada orang yang kamu kira nggak selevel kamu mengungkapkan cinta. Tetap disyukuri, jangan dibalas dengan nyelekit. Ih, siapa kamu cinta sama aku? Jangan, disyukurin aja. Ternyata walaupun dia seperti itu, dia sayang sama aku. Ya udah, disyukuri aja, gitu loh. Kan kita nggak bisa melarang orang lain jatuh cinta dong sama kita. Yang berhak kita lakukan ya kita tolak apa kita terima. Kalau sekiranya dia kece membawa perubahan yang baik, ya nggak ada salahnya kamu doain dan kamu terima sebagai jodoh kamu, gitu aja. Dan kalau sekiranya dia nggak baik untuk kamu dan kamu masih memilih kebebasan untuk sendiri karena masih bosen untuk menjalin hubungan kasih karena kamu masih belum bisa sembuh dari trauma luka masa lalu, walaupun kamu sudah ceria, ya kamu bebas. Yang penting janganlah kamu menghina seseorang yang tiba-tiba hadir di kehidupan kamu untuk masuk ke dalam kisah cinta ya. Boleh menolak, boleh menerima, tapi jangan menghina. Boleh menghindar, tapi jangan membuat orang kesannya direndahkan. Itu aja pesanku. Semoga readingan ini bermanfaat untuk kamu. Knight of Wands artinya apa? Kamu bisa banget ngelewatin situasi ini. Dan untuk kamu di sini yang terhadap energi ini sudah, istilahnya untuk kamu yang terbaca dalam energi ini, kamu siap-siap untuk menjalani kehidupan yang penuh keharmonisan ke depannya. Amin ya. Nggak tahu kenapa Aurora disuruh readingin energi semesta ini tentang orang-orang yang saat ini sedang dicintai, yang sedang mendapatkan cinta kasih dari si dia. Semoga resonate. Semoga dengan mendengarkan readingan positif kita ikut kecipratan bahagianya. Ya, kita aja lah. Oke, sekian dulu readingan dari Aurora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.